Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang komunikasi dalam keluarga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita tiap-tiap hari berkomunikasi pastinya di dalam keluarga, kan tidak mungkin diam-diaman saja gitu, tetapi ada komunikasi. Tetapi seringkali juga kurang disadari bahwa komunikasi ini adalah sesuatu yang penting gitu Pak Paul ya. Apa yang ingin Pak Paul sampaikan di dalam kita berbincang-bincang tentang komunikasi dalam keluarga ini Pak Paul? Kalau saya boleh umpamakan Pak Gunawan, komunikasi itu tuh memang seperti jantung ya. Jantung itu kan memompa darah ke seantero tubuh. Nah, komunikasi juga ya memompa kehidupan ke seantero keluarga. Jadi dengan kata lain, berapa sehatnya keluarga dapat diukur dari berapa sehatnya komunikasi dalam keluarga itu. Jadi memang kalau kita itu tuh nggak lagi mempunyai komunikasi yang berfungsi dengan baik, yang sehat, dapat dipastikanlah keluarga kita itu juga bukan dalam kondisi yang sehat, Pak Gunawan. Ini bukan hanya terbatas antara suami dan istri, Pak Paul, tetapi juga orang tua dan anak juga gitu, Pak Paul ya? Tepat sekali. Betapa seringnya ini yang menjadi masalah juga ya dalam keluarga. Komunikasi antara anak dan orang tua ya terhalangi. Nah itu pun akhirnya menimbulkan masalah dalam keluarga. Dalam berkomunikasi itu kadang-kadang kita hanya cuma ngomong aja gitu, Pak Paul ya. Tetapi itu saya rasa juga bukan suatu komunikasi. Hanya suara-suara saja yang keluar dari mulut kita dan orang juga kadang-kadang nggak mendengar apa yang kita katakan. Itu kan bukan suatu komunikasi yang baik gitu Pak. Betul Pak Gunawan. Jadi sekarang ini nih kata komunikasi memang sedikit banyak udah kehilangan makna aslinya. Sekarang ini nih kalau kita ini dengar kata komunikasi, yang terbersit dalam benak adalah ya kita berbicara ya dengan seseorang. Namun sebetulnya ya kalau kita mau selidiki ya dengan lebih saksama, sebetulnya apa sih makna komunikasi? Nah, kata komunikasi itu sendiri berasal dari kata koinonia, yang dalam bahasa Yunani itu berarti persekutuan. Namun bukan sembarang persekutuan, tapi persekutuan yang dalam, yang akrab, yang menyatu. Ya kita berbagi hidup ya dengan satu sama lain. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita terapkan makna ini dalam kata komunikasi, sebetulnya tuh waktu kita berkomunikasi, yang kita ingin coba lakukan adalah menyatukan diri kita dengan orang yang kita ajak bicara itu, sehingga benar-benar terjalin sebuah relasi yang akrab. Ya, jadi komunikasi di sini bukan hanya dinilai dari pihak yang menyampaikan pesan atau yang berbicara Pak Paul, tetapi juga yang mendengarkan itu penting. Betul sekali. Jadi memang dari dua belah pihak ya, sehingga nanti lewat komunikasi maka kita dan lawan bicara kita bisa saling mengenal ya, bisa saling membantu satu sama lain. Sebab itulah sebetulnya makna kata komunikasi yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau kita menyampaikan sesuatu tetapi tidak ditanggapi, itu jelas bukan suatu komunikasi gitu Pak Paul. Betul. Jadi memang mesti ada ya tanggapan-tanggapan dua arah. Sebab kalau satu pihak saja yang mengutarakan sesuatu tanpa ditanggapi ya berarti komunikasinya macet. Iya. Apa saja Pak Paul kira-kira bentuk-bentuk dari komunikasi yang lazim ada di dalam sebuah keluarga itu? Nah, yang biasanya ya kita ini lakukan misalnya nih ya, kita ini nih berkomunikasi untuk misalnya karena kita ingin mengetahui sesuatu, maka kita bertanya misalnya ya, atau kita ingin orang mengetahui sesuatu, maka kita bercerita gitu, atau kita ingin memprotes sesuatu, maka kita berdebat dengan orang, atau kita ingin menegur, nah maka kita mengoreksi seseorang, atau kita ingin mempengaruhi orang, nah maka kita membujuk orang, atau kita ingin membenarkan diri, maka kita menjelaskan sesuatu kepada orang. Nah sudah tentu semua hal-hal ini nggak apa-apa Pak Gunawan ya, ini bagian dari memang berkomunikasi, tapi ini bukanlah sebetulnya nih bagian terpenting. Tidak benar-benar ini nih dapat membuat kita mencapai
tujuan sesungguhnya dari komunikasi. Ya, jadi sekali lagi hal-hal ini bukannya salah, bukan, tapi bukanlah bagian terpenting dari komunikasi itu sendiri, Pak Gunawan. Ya, seringkali di dalam kalau kita ingin orang lain mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu seringkali komunikasi yang sampai adalah cuman pemberitahuan yang dangkal yang sebenarnya tidak ada pengaruhnya apa-apa, Pak Pol, di dalam keluarga itu. Misalnya saja menceritakan tentang tetangga, tentang pekerjaan yang dampaknya sangat kecil sekali bagi pertumbuhan keluarga itu, Pak Pol. Betul, dan ini yang memang seringnya kita lakukan ya. Maka misalnya kita ingin mengetahui sesuatu dari anak kita, maka kita bertanya-tanya. Ya, kita ingin anak kita mengetahui sesuatu, nah kita beritahukan dia gitu. Atau kita nggak suka dengan apa yang dilakukan pasangan kita protes. Atau kita mau menegur pasangan kita atau anak kita, ya kita koreksi dia. Atau kita ingin pasangan kita melakukan sesuatu yang kita inginkan, ya kita pengaruhi dia. Atau ya kita nggak suka, kita disalahkan, jadi kita membenarkan diri atau menjelaskan. Nah, itu hal-hal yang justru ya lebih sering yang kita lakukan dalam keluarga. Namun ya sebetulnya bukan itu tuh yang terpenting, Pak Gunawan. Bahkan ada satu pihak itu yang mengancam pihak yang lain, Pak Pol. Jadi komunikasinya itu dalam bentuk ancaman, intimidasi, supaya apa yang diinginkan itu tercapai gitu, Pak Pol. Betul, kadang-kadang kita melakukan ancaman, intimidasi, atau kita memanipulasi orang supaya orang akhirnya melakukan yang kita inginkan. Nah, sudah tentu hal-hal itu ya nggak membuat kita itu lebih dekat dengan orang, ya nggak menyatukan kita dengan pasangan kita atau dengan anak-anak kita. Ya, kalau begitu apakah ada hal-hal yang perlu disampaikan di dalam kita berkomunikasi, yang perlu diperhatikan gitu, Pak Pol? Ada dua, Pak Gunawan, yaitu kita itu tuh mesti ya ingin membangun dan memberi dorongan kepada satu sama lain. Nah, waktu kita ini nih membangun dan memberi dorongan, nah nggak bisa enggak tuh orang yang mendengar apa yang kita katakan akan dikuatkan, akan dihibur, akan dimotivasi, dan akan juga akhirnya mendekatkan dirinya dengan kita. Dan yang berikut adalah mengungkapkan kasih dan kepedulian. Jadi kita katakan kepada istri atau kepada suami atau kepada anak betapa kita mengasihi mereka, betapa kita juga peduli dan kita ingin berbuat sesuatu baginya. Nah, bayangkan kalau dalam keluarga inilah yang menjadi tema utama kita berkomunikasi. Dorongan-dorongan, ya penguatan-penguatan, dan juga ungkapan-ungkapan kasih serta kepedulian. Tidak bisa tidak kalau ini yang kita lakukan, maka kita akan bisa menikmati kesatuan dalam keluarga kita. Ya, sebenarnya apa yang tadi kita bahas dalam hal mengetahui dan menceritakan pada orang lain dan seterusnya, itu kalau kita berikan makna seperti membangun dan mengungkapkan kasih, itu bisa saja, Pak Pol, terjadi komunikasi seperti itu. Bisa Pak Gunawan. Ya, jadi memang yang penting yang bisa saya tekankan adalah kita mencoba ya benar-benar ujung-ujungnya itu tuh sampai kepada tujuan, yaitu kita mau mengungkapkan kasih dan kepedulian kita kepada sesama, terutama dalam keluarga kita sendiri. Ya, tetapi kenapa itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan di dalam sebuah keluarga, Pak? Ada beberapa penyebabnya, Pak Gunawan, ya. Saya kira kebanyakan kita tahulah bahwa inilah yang harus kita lakukan, tapi nggak gitu mudah. Kenapa? Misalnya, Pak Gunawan, ya, ada di antara kita itu tuh yang waktu masih dalam masa pertumbuhan sering direndahkan. Baik misalnya oleh orang tua ataupun oleh orang lain atau mungkin oleh sanak saudara. Jadi kita itu tuh menjadi mudah tersinggung. Nah, otomatis kalau kita bertumbuh besar menjadi orang yang mudah tersinggung, ya susahlah kita membangun komunikasi yang sehat, yang penuh dengan kasih sayang dan kepedulian, yang penuh dengan dorongan-dorongan. Sebab belum apa-apa kita udah marah dulu lah, tersinggung dulu lah. Atau kita ini dibesarkan di keluarga di mana aduh ilah kita sering dikritik sana sini, nggak bener ini, nggak bener itu. Jadi akhirnya kita sangat mudah defensif. Kita nggak mudah dengarkan masukan dari orang lain. Meskipun orang itu berniat baik, mau membangun kita dan memberikan masukan yang berharga, wah kita udah langsung tolak. Kita buru-buru membenarkan diri. Atau ada juga di antara kita yang didiamkan saja waktu masih kecil, ya.
kita itu tuh jadinya nggak bisa ngomong sama siapa-siapa. Kita hanya bisanya simpen diri, simpen semua perasaan di hati. Akhirnya setelah kita tumbuh besar, kita juga nggak bisa tuh ngomong sama orang, menyatakan isi hati kita kepada orang. Susah sekali berbagi perasaan. Dan yang satunya lagi adalah, misalkan kita itu tuh terlalu sering dimarah-marahi sewaktu kita masih kecil. Kita melihat orang tua kita sering marah terhadap satu sama lain, atau kita juga sering menjadi objek kemarahan mereka. Akhirnya kita menjadi orang yang syarat dengan kemarahan pula. Orang ngomong salah kita marah, orang berbuat sesuatu yang nggak berkenan kita marah. Nah udah tentu kalau kita seperti itu, kita nggak bisa ya membangun sebuah keakraban, dan komunikasi kita akhirnya makin hari makin jarang. Tetapi itu tidak selalu berawal dari masa kecil, Pak Bo. Kadang-kadang ketika mereka sudah menjadi suami istri, punya pengalaman yang menyakitkan, bahwa pasangannya itu sering marah-marah atau sering mengkritik atau sering mendiamkan dan seterusnya. Itu terjadi ketika mereka sudah dewasa, padahal masa kecilnya tidak punya pengalaman-pengalaman itu, Pak Bo. Betul, Pak Gunawan. Jadi kalau memang ya kita ini dibesarkan dalam keluarga yang nggak seperti itu, nah kita memang kan bebaslah dari hal itu. Kemudian kita menikah, kebetulan pasangan kita itu tuh ya gemar menyalahkan kita lah, atau mengkritik kita lah, selalu ada aja yang salah tentang diri kita. Nah iya, lama-lama Pak Gunawan betul, kita akhirnya tuh nggak bisa lagi lah komunikasi dengan pasangan kita. Akhirnya kita merasa, ya buat apa ngomong sama dia, sebab nanti dia itu akan cari-cari kesalahan saya. Buat apa ngomong sama dia, nanti akhirnya saya jadi objek kemarahan dia lah, pelampiasan kekesalannya lah. Atau buat apa ngomong sama dia, toh nggak digubris, ya udah dah mendingan saya simpan saja sendiri. Jadi betul, kadangkala ini nggak terjadi di masa lampau tapi di masa sekarang. Dan itu sudah tentu ya sangat-sangat berpengaruh dalam komunikasi kita dengan pasangan kita. Juga terhadap anak-anak. Kadang-kadang anak-anak juga menjadi korban dari cara kita yang salah berkomunikasi dengan mereka, sehingga mereka juga menghindar dari kita, Pak Bos. Betul, Pak Gunawan. Nah, ini memang salah satu ya hal yang kita mesti mawas diri ya sebagai orang tua. Kadang karena kita ini beranggapan kita berniat baik, kita hanya ingin menolong anak-anak ya menjalankan hidup dengan baik, dan sampai mereka salah jalan, kita khawatir. Jadi akhirnya yang sering muncul dari bibir kita adalah koreksian, kritikan. Nah, nggak bisa nggak akhirnya anak kita rasa, aduh, ngomong dengan mama atau ngomong dengan papa, ujung-ujungnya selalu diberikan teguran, selalu aja diberitahukan saya salah apa. Atau misalkan kita memang juga adalah orang tua yang susah menahan emosi. Mungkin pekerjaan kita udah menuntut banyak dari kita, sehingga akhirnya waktu kita di rumah, ada hal-hal yang anak perbuat, nggak kita perkenan, udah dah kita langsung marah-marahin dia. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya membuat anak merasa nggak bisa lagi ngomong dengan kita. Justru yang mereka akan coba lakukan adalah menghindar dari kita. Memang rasanya lebih mudah menemukan kesalahan di dalam diri orang lain, baik itu pasangan kita maupun anak-anak kita atau orang tua kita, daripada menemukan segi-segi positifnya, Pak Bos. Sehingga ini membuat komunikasi itu buruk. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi kalau memang kita itu sering ya mendengar kritikan, disalahkan, dimarah-marahi atau nggak digubris, didiamkan dan sebagainya, akhirnya tuh perlahan-lahan Pak Gunawan, kita itu tuh mulai memfokuskan pada kesalahan-kesalahan dalam diri kita. Karena kan kita takut disalahkan. Jadi belum apa-apa tuh kita udah langsung lihat diri. Apakah saya salah? Apakah saya salah? Supaya jangan sampai disalahkan, jangan sampai dimarahi atau apa. Nah, kalau ini berlangsung untuk waktu yang lama, pada akhirnya tuh kita tuh selalu memfokuskan pada apa yang salah tentang diri kita, bukan pada apa yang benar tentang diri kita. Nah, sebagai akibatnya, dalam berkomunikasi, kita akhirnya berbuat yang sama. Kita lebih memfokuskan pada apa yang salah tentang orang lain, daripada apa yang benar tentang orang lain. Karena akhirnya kita adopsi itu. Dan kita akhirnya itu cepat sekali mencari kesalahan dalam diri kita. Nah, lama-kelamaan terpindahkan, tertransfer. Kita lihat orang, kita lihatnya tuh apa tuh yang gak benar. Kalau ditanya apa yang benar tentang orang, susah jawabnya. Karena mata kita lebih terlatih melihat apa tuh yang salah tentang orang.
Atau kita sudah punya praduga terlebih dahulu terhadap orang itu sebelum kita mengomunikasikan sesuatu, dan itu akan sangat berpengaruh dengan pola kita berkomunikasi, karena belum-belum kita sudah berprasangka kok. Dan ini mudah sekali memang terbentuk, Pak Gunawan, praduga-praduga seperti ini. Kalau kita memang terbiasa ya dikritik, disalahkan, didiamkan, dimarah-marahi. Nah, kita tuh akhirnya belum apa-apa tuh selalu mau mencari tahu apakah orang ini nih akan menyalahkan kita, apakah orang ini nih menerima kita apa tidak. Jadi kita itu tuh menjadi orang yang sangat dikuasai dengan prasangka atau praduga, Pak Gunawan. Nah, celakanya karena kita sering ya disalahi, dimarahi, akhirnya tuh kita tuh mencari-cari tahu siapa tuh orang-orang yang mungkin berbuat begitu kepada kita nantinya. Nah, akhirnya kebablasan dah. Orang mungkin yang nggak ada niat begitu, nggak ada niat menyalahkan kita udah langsung cap dia memang tuh mau menyalahkan kita, dan langsung praduga itu menentukan sekali sikap kita kepada dia, sehingga akhirnya nggak bisa lagi dekat dan berkomunikasi akrab dengan dia. Nah, bagaimana kalau kita mau belajar berkomunikasi dengan cara yang baik, Pak Bos? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, Pak Gunawan ya. Nah, saya akan bahas ya beberapa prinsip ya. Pada prinsipnya ini kita cenderung berkomunikasi bila kita tahu bahwa kita sungguh dikasihi atau setidaknya dianggap penting. Nah, ini prinsip yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa apa yang kita katakan akan didengarkan dan ditindaklanjuti. Dan yang ketiga adalah kita tahu bahwa kita akan belajar sesuatu atau memperoleh sesuatu yang berguna untuk pertumbuhan diri kita. Nah, ini 3 prinsip yang penting yang nanti kita mesti memang selalu gunakan sebagai panduan. Sebab kalau kita mau menambah kualitas komunikasi kita mesti melakukan ketiga hal ini, Pak Gunawan. Ini di pihak kita sebagai yang berbicara atau yang mendengar, Pak Bos? Nah, sebetulnya ini dari 2 belah pihak, Pak Gunawan ya. Misalkan kalau kita ini tahu kita dikasihi ya, bahwa kita ini adalah orang yang memang diperlakukan penting, dianggap penting. Nah, kita cenderung lebih menanggapi apa yang dikatakan oleh orang ya, atau kita tahu bahwa apa yang kita sampaikan ini akan didengarkan. Jadi kitalah yang menyampaikan sesuatu. Nah, kita cenderung akan mau nanti ya mendekati orang itu, berbicara lagi dengan dia, berbagi sesuatu dengan dia ya. Kalau kita tahu apa yang kita sampaikan akan didengarkan oleh dia. Atau ini boleh dari 2 belah pihak ya. Kita bicara sama seseorang, kita selalu belajar sesuatu darinya. Jadi kita itu akhirnya senang berbicara dengan dia. Mungkin kita memperoleh hikmat yang baru, kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh pengharapan. Nah, jadi kita cenderung tuh mau mencari orang yang dapat memberikan kepada kita hal-hal yang berguna itu untuk diri kita. Ya, kalau dari satu pihak, Pak Boleh, yang sudah berupaya untuk berkomunikasi dengan baik, tetapi tanggapannya itu negatif, apakah akan terbentuk suatu komunikasi yang baik di keluarga itu? Pada dasarnya tidak, Pak Gunawan. Misalnya nih ya, kalau kita ini udah nggak merasa dikasihi ya, atau kita udah merasa kita nggak dianggap penting ya oleh istri kita atau oleh suami kita, ya kita akhirnya tuh udah enggan lah berkomunikasi, Pak Gunawan. Kita akan beranggapan ya buat apalah ngomong sama dia, dia juga kan nggak lagi mengasihi saya, dia nggak menganggap saya ini berharga atau penting. Jadi kita udah langsung memang udah kecewa gitu. Atau kalau kita udah nggak yakin bahwa apa yang kita sampaikan akan didengarkan atau ditindaklanjuti, kita akhirnya juga males lah bicara. Ya, kita ngomong sama pasangan kita, tolong dong ini, saya perlu ini atau apa, tapi nggak didengarkan. Hidup jalan seperti biasanya. Akhirnya kita berkata, ya buat apalah saya ngomong, nggak usah lah. Nah, makin hari makin sedikit yang kita sampaikan kepadanya. Atau ya kita merasa kalau ngomong sama dia bukannya kita mendapatkan sesuatu yang berharga, yang kita inginkan, malah misalnya nih ya, sesuatu yang menyakitkan. Malahan dicari-cari kesalahannya lah, ya diperlihatkan bahwa kita ini orang yang gak mampu lah, atau apalah. Ya udah dah, kita makin gak lagi tuh berminat untuk berbicara. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam keluarga, Pak Gunawan. Sehingga akhirnya masing-masing anggota tuh malas berbicara dengan satu sama lain.
Dan udah tentu akhirnya ikatan kerabat dalam keluarga itu juga makin mengendor. Ya itu kapan mulai bisa disadari oleh orang-orang yang terlibat ini bahwa ini komunikasinya sudah begitu buruknya di dalam keluarga ini, Bapak? Seringkali Pak Gunawan sebetulnya tuh ya, tanda yang pertama adalah kita itu tuh mulai males ngomong. Jadi waktu kita sadar ya, kita tuh males ngomong males ngomong. Begitu kita rasa kita udah mulai males ngomong, kita mesti sebetulnya tuh mengecek. Kenapa ya? Kenapa kalau saya ini kok males ngomong? Sebab sebetulnya kan nggak males ngomong. Apalagi dengan orang-orang yang kita dekat, tinggal serumah, dan yang kita anggap kita kasihi. Nah jadi kalau hampir kita udah mulai males, kok nggak usah lah, males lah. Nah biasanya ada penyebabnya Pak Gunawan. Ya, atau misalkan tanda yang kedua adalah kalau kita ini nih berbicara dan agak sedikit serius, ujung-ujungnya tuh pasti konflik. Kalau itu yang terjadi, ujung-ujungnya kok pasti konflik. Berarti itu memang kita tuh udah nggak lagi sehati itu. Apapun yang kita bicarakan, kalau ujung-ujungnya kita itu tengkar, berarti ya memang nggak lagi sekata ada gitu. Nah, dua ini saya kira bisa dijadikan indikator ya bahwa rasanya nih komunikasi udah nggak lagi jalan dalam keluarga kita. Ya, ada orang yang mengatakan selalu salah ditanggapi maksudnya. Sehingga dia setiap kali berkomunikasi, kemudian pasangannya atau orang tuanya atau anaknya itu berkata tidak senang dengan caranya itu, orang ini selalu mengatakan, saya tidak bermaksud seperti itu. Nah, kalau memang orang itu berkata, saya nggak bermaksud begitu, tapi orang yang satunya itu merasa kok selalu diperlakukan seperti itu, memang bisa ada dua kemungkinan Pak Gunawan. Yang mendengarnya terlalu sensitif, atau yang mengucapkannya tidak sensitif. Nah, kita memang harus mengetahui duduk masalahnya di mana. Nah, biasanya tuh orang ketiga lah yang bisa nantinya mengatakan, wah kamu nih yang terlalu sensitif, atau kamu nih yang memang kurang sensitif sehingga kamu nggak menyadari kata-katamu itu tuh berdampak seperti ini. Nah, kalau ada orang ketiga yang bisa mengatakannya, nah berarti dua belah pihak bisa bercermin lah. Memang komunikasi ini suatu keterampilan atau seni tersendiri yang harus dipelajari terus-menerus gitu Pak Pol ya? Betul Pak Gunawan, dan kita mesti rela belajar. Artinya waktu pasangan kita atau anak kita ya mengatakan, kamu kok begini, kok papa begini ngomongnya, kok mama begini, kita jangan buru-buru ya mengatakan memang saya orangnya begini, kamulah yang begitu. Jangan, kita coba dengarkan, pikirkan, ya mungkin aja lah bahwa kita ngomongnya nggak pas ya. Jadi jangan menganggap diri sempurna. Cobalah ya lihat ya bagian kita yang mungkin masih bisa kita koreksi. Nah, biasanya itu pada saat pacaran, orang itu bisa berkomunikasi dengan intens sekali Pak Paul. Tetapi setelah menikah, malah tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Ini sebenarnya kenapa Pak Paul? Saya kira memang setelah menikah, banyak hal yang mesti dibicarakan dengan lebih serius. Dan ini menyangkut benar-benar ini ya, hajat satu keluarga. Sedangkan pada masa berpacaran, ya topik pembicaraan itu relatif lebih ringan dan juga nggak terlalu berkaitan dengan hajat dua orang ya. Jadi biasanya tuh karena memang intensitas atau bobotnya berbeda, serta kedua jenisnya berbeda. Jadi kalau pacaran ya mungkin kita ribut atau tengkar gara-gara 2-3 hal. Setelah menikah bisa 20-30 hal karena memang jenisnya udah bertambah lagi begitu. Iya, kehadiran orang lain di tengah-tengah keluarga itu seringkali juga menghambat suatu komunikasi yang baik di antara keluarga inti itu sendiri, Pak Paul. Betul. Jadi kadang-kadang ya kehadiran misalkan orang tua kita atau misalnya ya ada sanak saudara yang bersama kita, seringkali itu bisa ya mempengaruhi lah komunikasi kita dengan pasangan maupun dengan anak-anak. Ya Pak Paul, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan sehubungan dengan komunikasi dalam keluarga ini Pak Paul? Saya akan bacakan dari Efesus pasal 4 ayat 25 hingga 29. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri jangan lagi mencuri, tapi baiklah ia bekerja keras
dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi dengan kata lain ada dua prinsip yang penting di sini Pak Gunawan, yaitu yang pertama, kita mesti mengatakan yang benar dalam keluarga. Jangan sampai kita mengatakan yang bohong. Dan kita mesti mengatakannya dengan benar. Makanya firman Tuhan berkata jangan sampai kita itu tuh menimbun-nimbun kemarahan. Jangan sampai menggunakan kata-kata yang kotor. Jadi prinsip yang penting dari firman Tuhan adalah katakan yang benar dan katakanlah dengan benar. Nah, dengan cara itulah kita menjadi sarana kasih karunia Tuhan. Artinya lewat perkataan kita membangun, mendorong, dan menyampaikan kasih serta kepedulian kita kepada anggota keluarga kita sendiri. Seringkali juga perlu diperhatikan itu faktor waktu atau saat kita menyampaikan yang benar itu tadi Pak Paul. Kadang-kadang kita sudah menyampaikan yang benar tetapi waktunya tidak pas sehingga diterima dengan keliru gitu Pak Paul. Betul sekali. Jadi menyampaikan sesuatu dengan benar ya termasuk di dalamnya adalah memilih waktu yang tepat ya. Jangan sampai akhirnya waktu itu tuh nggak cocok malah merusak ya, bukannya membangun hubungan kita. Nah kalau itu kita lakukan hasilnya apa kira-kira Pak Paul? Sudah tentu kita akan lebih cepat dan lebih mudah menyelaraskan perbedaan kita ya kalau ada perbedaan. Dan kita lebih dapat mempertahankan tali pengikat di antara kita. Terakhir, kita akan lebih efektif memberi arahan kepada yang benar. Sehingga baik istri, suami ataupun anak-anak dapatlah kita lebih arahkan ke jalan yang benar itu. Ya, jadi sebenarnya komunikasi sehari-hari kita itu tidak ada masalah gitu. Selama itu diberikan pengertian yang benar. Seperti yang tadi firman Tuhan katakan itu Pak Paul ya. Betul sekali. Ya Pak Paul, terima kasih untuk perbincangan ini. Dan saya yakin sekali bahwa perbincangan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gurnadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang komunikasi dalam keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.